Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjelang Hari Raya Idul Adha, umat muslim disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jenis hewan tersebut meliputi sapi atau kerbau, unta, domba, dan kambing. Namun ternyata masih banyak pertanyaan, kenapa hewan kurban harus jantan? Sebenarnya dalam Al-Quran atau hadis, banyak yang membahas tentang jenis kelamin hewan kurban. Namun jika Anda masih bingung terkait hal ini, sebaiknya simak penjelasan selengkapnya pada video ini. Kurban merupakan ibadah sunnah yang dilakukan dengan menyembelih beberapa jenis hewan tertentu. Niatnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur. Hewan kurban jantan atau betina merupakan sebuah tema pembahasan tahunan yang selalu dibicarakan umat muslim, karena setiap muslimin pastinya berikhtiar untuk memberikan hewan kurban sebaik-baiknya, seabdol-abdolnya, dan tentu yang paling utama. Sebelumnya kita tentu harus tahu tentang apa saja syarat-syarat hewan yang bisa untuk dikurbankan. Syarat pertama adalah tentunya hewan ternak. Binatang yang akan dikurbankan harus termasuk hewan ternak. Contohnya seperti unta, sapi, kerbau, kambing, maupun domba. Syarat yang kedua, tentunya sudah cukup umur untuk disembelih. Hewan kurban juga harus memenuhi syarat cukup umur untuk disembelih. Bagi hewan unta, minimal berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Sementara sapi dan kambing harus berumur 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Khusus untuk domba, hendaknya berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun ke-2. Diperbolehkan pula untuk berkurban dengan domba yang telah lepas atau tanggal giginya, meski belum berusia 1 tahun. Dan syarat yang ketiga adalah hewan tersebut harus sehat dan tidak cacat. Syarat lain yang menjadi penting, yaitu hewan kurban harus sehat dan tidak boleh cacat. Sebab hewan yang cacat tidak boleh digunakan untuk berkurban. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 keadaan hewan yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu cacat matanya, sakit, pincang kakinya, dan kurus, tidak berlemak. Hadis riwayat Ahmad. Apabila hewan kurban yang dibeli dalam keadaan sempurna, tetapi menjelang hari penyembelihan tiba-tiba buta, pincang, atau kurus, maka tetap diperbolehkan. Said bin Mansur meriwayatkan dari Hasan, ia berkata, para ulama telah menjelaskan bahwa apabila seseorang membeli unta atau hewan kurban dalam keadaan sempurna, kemudian unta atau hewan kurbannya yang sudah dibeli menjadi buta, pincang, atau kurus sebelum hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dia tetap diperbolehkan untuk menyembelihnya, dan hal itu sudah mencukupi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kembali lagi pada pertanyaan awalnya, kenapa hewan kurban itu harus jantan? Para ulama sepakat bahwa boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang mana yang lebih utama antara hewan jantan ataupun hewan betina. Hal tersebut membuat hewan jantan dipandang lebih utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban daripada hewan betina. Meskipun tidak ada dalil yang menegaskan secara khusus, tetapi ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hewan tunggangan yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Aglahan samanna wa anfasuha inda ahliha, yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan karakteristik hewan jantan. Maka dari itu, sejumlah ulama mengambil kesimpulan bahwa lebih utama berkurban dengan hewan jantan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, berkurban dengan hewan jantan lebih utama daripada hewan betina dalam mazhab Syafi'i.
Mengutip dari buku Saku Fikih Kurban karya M. Nur Rasyid Huda Setiawan, dikatakan bahwa menyembelih hewan kurban diutamakan hewan jantan daripada betina. Alasannya yaitu karena daging hewan jantan lebih banyak dan lebih segar. Selain itu, Rasulullah SAW juga dulunya berkurban dengan 2 ekor kambing jantan, sehingga memilih hewan jantan untuk berkurban hukumnya menjadi sunnah. Hal ini bersandar pada hadis sahih yang dikutip dari kitab Sunan An-Nasai jilid 4. Qutaibah mengabarkan bahwa Abu Awanah mengatakan dari Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing jantan yang berwarna putih dan bertanduk 2. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah dan takbir, dan meletakkan kaki beliau di atas sisi kambing itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pada hewan ternak jantan terdapat karakteristik fisik dan fisiologis yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas daging, susu, maupun berat badannya. Misalnya hewan ternak jantan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga dapat memperoleh berat badan yang relatif lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan hewan ternak betina. Selain itu, hewan ternak jantan juga cenderung memiliki proporsi daging yang lebih besar, sehingga dapat memberikan jumlah daging yang lebih banyak jika dibandingkan dengan hewan ternak betina. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa alasan yang mendasari mengapa hewan kurban harus jantan. Selain didasari oleh sunnah Rasulullah SAW, daging hewan jantan juga dikatakan lebih banyak dan lebih segar. Namun, perlu diingat bahwa pada dasarnya pemilihan hewan kurban jantan atau betina bukanlah suatu hal yang harus dipertentangkan. Yang terpenting adalah kualitas dan kesucian hewan yang akan dikurbankan, serta niat tulus dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah pengkorbanan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi yang berencana untuk melaksanakan kurban pada hewan ternak, diharapkan dapat memperhatikan dengan baik beberapa kriteria pemilihan hewan kurban. Selain memperhatikan aspek kualitas hewan secara fisik, juga penting untuk memperhatikan niat dan tujuan di balik kurban itu sendiri, karena pada akhirnya pengkorbanan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.